Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah, salawat kepada para nabi dan rasul. Hari ini Allah takdirkan di tempat ini kami hadir bersilaturahmi dengan kawan-kawan di Dinas Perhubungan Kota Serang yang menjadi representasi dari negara, wabil khusus wilayah Kota Serang. Dan rasa bangga dan terima kasih juga saya sampaikan kepada kawan-kawan yang sudah sudi kiranya menerima kami sebagai organisasi yang mewakili aspirasi kawan-kawan pengusaha kendaraan, dan kami juga sekaligus sebagai jembatan informasi, jembatan aspirasi untuk bagaimana kawan-kawan pengusaha ini bisa berusaha nyaman, berusaha untuk bagaimana tertib di jalan dan lain sebagainya. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Insya Allah kita masih berkomitmen dengan ajarannya. Salah satunya adalah hari ini insya Allah kita akan menjalankan tugas amanah untuk bagaimana Serang menjadi kota provinsi yang tidak sebagaimana hari ini kita saksikan. Namanya juga upaya, usaha gitu kan. Ya kalau usaha kan kita akan melakukan gitu. Persoalan hasil itu haknya Allah. Jadi kita tidak mengintervensi hasil karena hasil itu takdir. Bapak dan Ibu sekalian, kawan-kawan dari Organda Kota Serang. Sebenarnya kalau bicara sistem transportasi ini dunia transportasi, tapi paling tidak ada beberapa karya tulis yang pernah saya terkait dengan bagaimana perspektif hukum dengan tahu 1 bulan yang lalu nih Kosekdis. Jadi sehingga kami terpanggil atas kegelisahan setiap hari di lapangan. Terkait apa hal itu? Hari ini para pengusaha kendaraan, dan alhamdulillah sudah masuk puluhan PT, puluhan CP, terdiri dari CP, PD, dan PT ya. Karena di Organda baru saja dibentuk sektor baru yang bernama Angbarsus ya, Angsusbar, angkutan khusus barang. Jadi lalu di Rakernasus ya, Rakernasus di Surabaya. Itu yang pertama. Yang kedua, bapak-bapak sekalian ini, kami ini Organda seperti hadir seperti baru lagi. Hadir seperti bayi baru lahir nih Pak Sekdes. Karena kami kehilangan dokumen, kehilangan dan lain sebagainya dari kepengurusan yang lama. Ya, yang kita sama-sama tahu seperti apa sepak terjang kepengurusan yang lama. Nah, insya Allah untuk kepengurusan yang baru ini kami ingin membuktikan kepada publik bahwa Organda periodisasi 2002-2007 ini memberikan hal yang terbaik lah untuk pembangunan Kota Serang dari aspek transportasinya. Kenapa demikian? Kebetulan saya dulu jadi anggota panitia pengawas pemilihan pemilihan anggota DPRD Kota Serang. Limpahan dari pertama berdiri itu dibentuknya Kota Serang. Waktu itu kami saya dengan Pak Bunyamin, dengan Pak Heru Muji ya, Pak Asmuji. Jadi sedikit banyak tahulah bagaimana. Cuman problema kita hari ini dan sama-sama kita ketahui bahwa
di satu kota ini ada 2 kepala keluarga. Satu sisi Kabupaten Serang belum ikhlas menyerahkan aset-asetnya kepada Kota Serang. Di sisi lain Kota Serang didesak oleh kebutuhan. Nah, sehingga masih tarik ulur kepentingan secara politik. Sehingga yang pada ini yang korban ya kita-kita gitu kan di dinas-dinas gitu kan. Dinas punya program apapun ya saya lihat nih dengan kasat mata seperti punya kakak yang paling tua, yang tertua, yang belum ikhlas bahwa Kota Serang harus powerful gitu melakukan kegiatan-kegiatan pemerintahannya. Nah, di sisi lain nih, kalau tadi sebuah kegelisahan yang disampaikan oleh Pak Sekdes terkait dengan alat uji kelaikan transportasi. Peluang-peluang inilah yang diambil oleh para pengusaha yang nakal. Peluang itulah yang dimanfaatkan oleh pengusaha-pengusaha yang nakal. Kenapa kami katakan pengusaha nakal? Hasil investigasi kami, ini data yang valid Pak Sekdes. Kita catat nomor mobilnya, kita catat supirnya siapa, terus merek mobilnya apa, dan sempat kami kumpulkan di kantor kami supir-supirnya sampai 1 minggu berturut-turut keluar masuk mobil khususnya kendaraan angkutan orang ya di kantor kami. Ternyata yang berkeliaran di Kota Serang itu adalah para pengusaha yang dimiliki oleh pengusaha-pengusaha Jakarta, pengusaha-pengusaha Jakarta. Dan kami tidak bisa masuk ke wilayah punishment kan gitu, ke wilayah hukuman karena domainnya domain Dishub dan Lantas kan gitu. Kami hanya menginventarisir saja gitu kan. Saya kasih contoh begini. Koperasi angka 5. Ya. Judulnya koperasi, tapi unitnya STNK ya, STNK dengan nomor rangka mobil, dengan plat nomor mobil itu sama sekali tidak sama. Kita pastikan mobil ini adalah mobil kanibal yang notabene tidak ada surat. Itu yang pertama. Kami pun pernah menjadi pengacaranya koperasi untuk membebaskan unit itu di Polres Kabupaten. Benderanya bendera berbadan hukum koperasi, ya. Tapi unit-unit kendaraan bahkan ratusan yang disebar di Serang itu kita pastikan tidak ada surat, apalagi trayek. Surat kendaraannya aja tidak ada, Pak. Itu satu sisi. Di sisi lainnya, artinya bahwa dari perspektif hukum, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, melalui Undang-Undang 22, melalui Pergub, melalui Peraturan Wali Kota, itu udah nggak masuk semua. Sudah sangat tidak masuk. Termasuk kejadian kemarin yang viral, itu angkot Cilegon Serang. Ya, Cilegon Serang. Sempat datang ke kami, Pak, minta bantuan hukum. Saya tanya, saya bisa bantu kalian menjembatani kalian, tapi kami minta data, supirnya siapa, plat nomor mobilnya berapa, STNK-nya bagaimana. Ternyata tidak satu pun yang bisa membuktikan itu. Dan kita pastikan juga dong, berarti Cilegon Serang itu hanya 0, sekian persennya yang kita nyatakan mobil layak jalan. Ini mau bagaimana coba? Sementara di justice oleh provinsi lain, oleh kota-kota lain bahwa Kota Serang adalah etalasenya Provinsi Banten. Jadi kalau saya pun kalau datang ke Palembang, saya lihat di Kertapati, saya lihat di kota Palembang, transportasinya seperti apa nih? Kalau transportasinya acak-acakan, sudah kita pastikan di dalamnya pasti amburadul. Ini analisis. Cuman
dalam pertemuan hari ini saya sangat menginginkan bahwa bagaimana kita merubah paradigma lama untuk menjadi apa paradigma yang modern. Saya minta contoh, saya kasih contoh aja seperti di Tasikmalaya, Pak. Kalaupun saya orang Menes, tapi sedikit banyak saya pernah nongkrong itu di terminal Indiang. Bagaimana saya menganalisa sirkulasi transportasi, sistem transportasi. Bila dibandingkan dengan kita di Provinsi Banten, mungkin perbedaannya mungkin beberapa strip lah. Mereka lebih tertib supirnya karena budaya ya, karena budaya dan tipe manusianya gitu. Kulturnya berbeda gitu. Kalau orang Pasundan kan lebih semuhun. Beda dengan orang Serang. Salah baik ngotot. Kan gitu. Beda gitu. Nah, ini yang hal-hal yang demikian itu yang mulai kita rubah. Kemarin Pak, kami silaturahmi dengan Dinas Perhubungan Provinsi Banten. Langsung dengan Pak Sekdisnya langsung dengan Pak Kabid hadir. Kita sampaikan solusinya gimana sih menurut teman-teman di Provinsi Banten. Saya kasih contoh Pak. Bapak bisa lihat kalau malam dari jembatan Bokek sampai ke lampu merah Parung habis maghrib bisa dilihat. Apalagi kalau malam minggu itu berjejer mobil angkutan barang dan mobil merah putih. Siapa yang bertanggung jawab itu? Saya mau tanya, siapa yang bertanggung jawab itu? Orang angkat tangan nggak tahu. Dan wilayah kewenangan siapa itu menertibkan? Ya kan? Organda harus terlibat di situ. Karena wilayah hukumnya wilayah hukum kota Serang. Melalui siapa Organda? Bareng-bareng dengan Dishub. Karena apa? Ketika Serang ini kan tempat transitnya orang lalu lalang dari Jawa mau ke Sumatera, dari Sumatera mau ke Jawa, Pak. Kan artinya bahwa hal-hal yang sepele seperti itu pun Dishub Provinsi Banten nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab, Pak. Ya punten, saya bukan tanya Dishub Kota Serang, nggak bisa jawab. Jawabannya sederhana. Yuk kita bareng-bareng bagaimana Provinsi Banten ini bisa kondusif dari aspek transportasinya, bisa tertib dari aspek transportasi, gitu kan. Oleh karenanya ke depan kami berharap kami punya program stikerisasi kendaraan yang tidak layak pakai, yang tidak layak jalan, kami kasih stiker Pak. Insya Allah kami tidak minta biaya ke Dishub Pak. Cuman minta bantuan ke Kak Umar dan kawan-kawan, ke Pak Sekde. Stiker itu bunyinya mau transportasi ilegal. Supaya apa? Kedepannya Dishub punya kerjaan ngurusin trayek angkutan. Kami juga kan kebagian dong kalau Dishub punya banyak kerjaan dan kir-kirnya supaya hidup. Kan gitu. Dan kami ingin siapa yang berteriak nanti ketika mobilnya kita kasih stikerisasi. Pasti yang teriak itu saya pastikan orang yang berbaju coklat dan orang yang berbaju hijau. Atau para LSM yang nempel stikernya di mobil. Kita akan lihat. Gitu. Datang enggak mereka? Kalau datang ya kita sekat-setet, bila perlu kita jeblosin. Karena dari perspektif undang-undang apapun mereka tidak dibenarkan. Mau dari undang-undang Ormas, mau undang-undang LSM nomor 7 dan lain sebagainya, mereka nggak dibenarkan. Yang dibenarkan itu adalah peraturan Menteri Perhubungan tentang organda. Titik kita jemput. Selain organda nggak boleh. Itu dari segi hukum. Kebetulan saya akademisi yang setiap hari baca undang-undang, yang setiap hari ngajar tentang undang-undang. Insya Allah kita tidak salah langkah.
Dan kami pun sudah kirim surat Pak Sekdis ke Pak Wali Kota, minta kita akan sampaikan gitu bahwa di Serang kondisi realnya, fakta hukumnya, pelanggaran hukumnya kita akan sampaikan supaya Wali Kota mengambil garis kebijakan melalui APBD. Kami mau meningkatkan PAD, pendapatan asli daerah Kota Serang, supaya teman-teman pengusaha ini pada bayar pajak, Pak. Kalau kita biarkan, Bapak bisa jalan-jalan ke Kasemen, ya, mulai dari Unyu sampai ke Kasemen. Berapa ratus itu kendaraan-kendaraan, ya, bicara tak-tak, ya, Pak. Belum Bapak ke belakang dari apa namanya, Bapak masuk ke Kalodran, ya, Kalodran. Ada berapa ratus itu setiap hari mobil nongkrong. Ini harus kau mah, nggak bisa kita diamin, nggak bisa. Ayo kita bareng-bareng. Bahkan perhubungan provinsi itu ngomong begini ke saya kemarin itu di forum. Undang kami kapanpun, nggak harus di kantor, nggak harus di rumah makan. Undang kami di jalanan sekaligus kita sidak. Pusing saya katanya, mikirin kendaraan ini. Pak, yang undang bukan Kota Serang, harusnya DPD provinsi. Kami tidak mau masuk wilayah domainnya DPD provinsi. DPD provinsi nah HS poyan. Teusik temali. Gitu kan? Nah, terus yang terakhir Pak Kadis, kami sudah kirim surat juga untuk audiensi dengan Ketua DPRD Kota Serang. Kenapa kami harus melakukan itu semua? Dewan ieu ulah sare bae. Giliran aya nu ngajukeun anggaran jang naon ayo dikuliti. Biar dia tahu fakta-fakta hukum di lapangan, karena kami di lapangan setiap hari. Gitu kan? Jangan lagi ada kesan bahwa DPRD ini seperti sultannya Kota Serang gitu kan. Saya nggak mau ada kesan itu. Biar kita kasih masukan. So, Organda mah nggak ada beban. Sebuah organisasi yang hanya menyalurkan aspirasi kan. Persoalan nanti seperti apa endingnya, kita juga sangat siap berkolaborasi, bekerja sama, membangun mitra kerja. Paling tidak Pak Sekdis ya. Saya ini kalau dari kemarin sore, saya dari bukan kemarin sore, setiap sore ya, setiap sore kalau ada kegiatan sore itu saya tujuan mau ke Ahmad Yani beli nasi kebuli itu ya, karena ada tamu di rumah. Saya itu 1 jam 10 menit baru nyampe ke Ahmad Yani, Pak. Karena apa? Dari mulai Kalodran itu udah macet, Pak. Macet sampai ke jembatan Bina Bangsa. Belum dihadang lagi sama kereta di penancangan. Jadi artinya gini, yuk kita sama-sama tertib itu yang namanya mobil-mobil ilegal itu Pak, yang nongkrong merah putih, mobil biru, mobil merah itu, ya Allah ya Robi Pak, itu merugikan Kota Serang, merugikan kita semua. Jala bakti juga kan. Jala bakti. Ari neangan duit di Kota Serang, giliran geus menang duit dibawa ke Jakarta, Pak. Aduh, saya kan dia neangan duit di negara aing geus menang duit dibawa ke. Kenapa saya katakan dibawa ke sana? Itu Pak, mobil ilegal coba dikreditin per bulan. Setor ke koperasi, Pak. Mobilnya mobil nggak ada surat, gila nggak coba? Dari dulu tuh ya. Iya, ini sindikat hukum gitu. Dia mau bikin somasi dan sebagainya, organda yang layani. Rek laguna naon geh gitu, siap kita. Jadi oleh karenanya, punten bahasa orang Manis itu kayak begini Pak. Oleh karenanya, kami ingin sekali bersinergi, berkolaborasi dengan teman-teman di desa untuk bagaimana paradigma berpikir kita itu berubah dari yang lama ke ini, artinya bahwa paling tidak kita bisa mengurai macet,
paling tidak kita bisa menerbitkan kendaraan geus reot bari lamun kehujanan Pak Sekdi coba naik angkot Serang Rau tuh Serang Royal apa Kabupaten Royal kan jendela nggak bisa ditutup kehujanan bararase parinteles Pak penumpang kadang kempes ban kadang mogok urus segala macam lah itu fenomena keseharian yang kita lihat di kota Serang. Nah itu kita mulai tertibkan supaya mereka juga bukan dalam berarti kita tega-tegaan ke kaum marginal ya, bukan, akan tetapi demi hukum ini tegak maka kita kesampingkan rasa kemanusiaan itu gitu untuk mendidik masyarakat ini agar taat asas. Kalau enggak aduh sampai kapan ini kota Serang kayak begini. Jadi mungkin itu Pak Kadi sebuah kegelisahan saya yang bisa sampai di forum ini, mudah-mudahan kita wasawirhum fil am fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Ketika menemukan masalah bermusyawarahlah kalian. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Kan Allah yang punya solusi. Yang terpenting kita di sini punya niat baik dengan semata-mata mencari sebuah solusi yang di mata kita semua menjadi sebuah pembenaran. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin nih dari teman-teman Disub, kira-kira program apa yang awal kita mulai ya perdana ini yang bisa kita sinergikan Pak. Kalau terkait data, insya Allah kami punya data 439 kendaraan dari berbagai jurusan ya, termasuk nama sopirnya ya, plat nomor mobil kita sudah siap Pak. Karena kami turun ke jalan langsung Angkot Kota Serang Pak? Iya, ya. Di wilayah Kota Serang. Angkot Kota Serang. Angkot Kota Serang, angkutan Serang Belaraja ya, angkutan Pandeglang Serang, Coma Serang, dan Serang. Itu ada 439 yang kami duga 439 ini kami duga nih untuk sementara tidak memiliki trayek. Dan kir juga sudah kadaluarsa. Itu kan juga STNK juga sudah sangat kadaluarsa. Bahkan banyak yang tidak punya STNK. Tadi itu sudah sampaikan. Jadi ini pemilik orang per orang, bukan pemilik yang berbadan hukum. Jadi kami inginkan ada sebuah kesimpulan pada pertemuan sore ini. Kita mulai dari mana sih program yang bisa kita sinergikan nih dari Dishub. Kita kan sifatnya hanya sebatas berdasarkan kemampuan kita kan? Karena kita tidak organisasi tidak berbasis profit kan gitu. Jadi organisasi yang ikut bernaung di bawah dinas perhubungan gitu. Jadi atau kepolisian. Kami pun sempat kemarin diskusi dengan teman-teman PJR Pak, Polisi Jalan Raya di Serang Timur, juga termasuk karo terkait dengan lalu lintas jalan raya di Polda Banten. Jadi lagi-lagi alasannya sangat klasik. Kami kekurangan anggota. Ya, kami kekurangan anggota. Ya kalau kekurangan anggota tidak ada lagi dong tilang menilang di jalan. Ya kan, nggak ada alasan menurut saya Bang. Abang kan masih nilang-nilang di jalan tuh. Perlu saya buktiin foto-fotonya di HP saya. Padahal udah ada apply ya. Ya kan, wih guys, ngomong kemana-mana baik. Makanya, jadi artinya gini, kita juga bukan bermaksud menelanjangin teman-teman di kepolisian ya. Tapi bagaimana kita bersinergi bertiga institusi ini, Dinas Perhubungan, Kepolisian, dan DPC Organda atau DPD Organda untuk bagaimana berpikir yang sama gitu. Jangan ya seperti tadi Bapak sampaikan, faktanya yang hari ini di lapangan kepentingan politik itu lebih kental daripada
penegakan hukum, gitu kan. Jadi hukum itu bukan lagi sebagai panglima, tapi hukum hanya sebagai alat, gitu kan. Alat, wah saya nih anggota dewan nih, nggak boleh ada yang ganggu saya, gitu kan. Nah itu kita akan sikat habis orang-orang kayak begitu. Jujur, saya mah punya prinsip kulil hakko walau kana murah. Katakanlah kebenaran itu walaupun pahit adanya. Jadi kita di berapa jenis angkutan barang yang memang wilayah hukumnya kota. Dari situ nanti Bapak bisa tahu layak tidaknya kendaraan itu untuk operasional. Ya. Dari situlah mungkin timbul, katakanlah di sini ada anggota catatan, anggota ini, timbullah ada finansial untuk barangkali mohon apa ya, ada iuran untuk anggota, untuk kebersamaan. Catat mana kendaraan yang memang tidak layak, catat mana kendaraan yang kir, yang sudah kir, yang belum kir, yang over dimensi, overloading, yang katakan odol itu. Sekarang ini banyak perusahaan-perusahaan yang besar, kirnya mah diperpanjang. Kenapa tidak bisa diperpanjang? Odol. Peraturan pemerintah, peraturan Menteri Perhubungan tahun 2023 zero odol. Tapi buktinya banyak. Sehingga apa? Yaitu tadi timbul kecelakaan, timbul ini. Karena kekuatan mesin dengan kekuatan daya angkut itu tidak seimbang. Ini headway-nya cuma 20% atau 30%. Satu angkot yang harusnya 7 atau 8 ternyata cuma 3. Berarti kan itu yang jadi latar belakang permasalahan kita sama-sama, Pak. Kalau kita bicara berdasarkan data, materi, ternyata berdasarkan analisis keseimbangan Kota Serang ini angkutan umum dengan jumlah penumpang headway, dari headway ya, satu poin headway-nya itu sudah tidak seimbang nih, Pak. Mari kita sama-sama tentukan, kita SK-kan, nyambung sama RI kajian ya. Nanti sampaikan aja ke konsultan. Ya, itu nanti akan sinkron. Iya. Nantinya berapa sih? Ada berapa koridor seharusnya? Kemudian koridor A, B, C sampai dengan 10 misal 10 koridor itu diisi berapa angkutan? Jadi nanti nggak terjadi penumpukan di jalan. Itu kan Undang-Undang 22 tentang LLAJ, lalu lintas dan angkutan jalan. Itu satu kesatuan memang. Yang namanya angkutan jalan, impact-nya nanti ke lalu lintas. Mungkin Pak, mohon izin Pak, pendataan angkutan umum ini kami mohon bantu Pak. Dibantu memang ada berapa, kemudian dari sisi teknis dan non teknisnya bagaimana, kami dikasih gambaran. Biar kita itu sudah punya tameng, kita bergerak nanti lewat kajian. Oh ternyata begini-begini. Akhirnya nanti program kerja dari Organda pun bisa selaras dengan Disub, memang selaku inisiasi dari penyelenggara angkutan darat ya. Kemudian kita belum sentuh ke angkutan barang ya Pak. Di tempat Organda ada Pak angkutan barang tuh ya, seksinya. Ya mungkin nanti di tempat kita nanti sesuaikan juga ya, karena memang tidak menutup kemungkinan kalau kita bisa lihat blueprintnya Kota Serang ini Pak, angkutan barang bakal melintas di tempat kita. Bisa saja mungkin ada pusat industri di Kota Serang. Otomatis itu kita harus siapkan jaringan trayek angkutan barangnya Pak. Dia melintas kemana, kemudian kelas jalan apanya, itu harus dipetakan juga. Mungkin itu saja Pak Sidris, tambahan dari saya. Terima kasih. Nanti harus ada. dengan yang pemilik mobil itu sudah sangat jauh ya. Terus usia kendaraan pun itu dari segi usia aja udah sangat tidak layak ya untuk berkeliling-keliling di jalan. Karena apa? Serang ini menjadi pembuangan sampah dari provinsi lain atau dari kabupaten lain, Pak Sekdis. Betul sekali. Kendaraan yang kanibal tuh, yang cuman beli mesinnya tapi ada rangkanya ditempelin gitu kan. Berhak enggak teman-teman di Dishub ngandangin itu mobil? Nah itu Pak, menurut aturan dari
penindakan di lapangan itu kita pertama itu harus PPNS, kedua didampingi oleh kepolisian. Itu baru kita bisa untuk melakukan pemeriksaan dan penindakan termasuk kandangin. Selama itu belum ada ya kita paling himbauan atau melakukannya sekadar pembinaan dan pengawasan aja gitu Pak. Untuk penindakannya belum ke situ gitu. Baru karena Undang-Undang 22 2009 Ya. lagi udah dibikin macan ompong di sini Pak. Mengkebiri isu Dengan pabrik Yang pertama, saya secara pribadi dan secara institusi Pak mengapresiasi ya kepengurusan DPC Organda yang sekarang diketuai oleh Pak Saifullah dan rekan-rekan semuanya periode 22-2027. Saya sangat mengapresiasi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua dan teman-teman semua. Sehingga tadi yang disampaikan oleh Pak Yani, Pak Diki dan semuanya, saya sendiri Pak, akhirnya merasa disuntik pakai pel anjing nih, Pak. Ya, jadi saya ngejingkat lagi jadi bahasa sekarang Pak. Jadi yang tadinya saya agak duduk-duduk ini begitu masuk Pak Ketua dan tentu saya merasa disuntik pakai pel anjing Pak, sehingga saya merasa bangun lagi gitu. Tadinya saya lemes Pak, tapi dengan kondisi sekarang makanya saya agak rindu juga Pak sebetulnya ini kemana gitu. Saya masuk ke sini saya tanya Organda kita Kota Serang masih ada nggak ya gitu. Saya tanya, saya pikir pada itu saya bertanya Pak. Nah ternyata alhamdulillah Pak Kabin menyampaikan ke saya bahwa Pak kemarin tanggal 8 alhamdulillah sudah terbentuk organda yang baru kepengurusan organda Kota Serang. Hari ini sore ini sekali lagi saya merasa semangat lagi nih Pak. Amin. Saya pernah disampaikan oleh teman saya waktu di terminal di Pakupatan. Sebelum di Pakupatan, ya kembali lagi ke belakang Pak. Saya dulu di perhubungan, saya juga di sini transit di perhubungan sebelum ke kementerian. Saya pernah menghidupkan terminal Cipocok dan Kepandian. Pada waktu Pak Kadis, Pak Wali Kota nih Pak waktu itu. Sehingga memang tantangannya luar biasa, sangat berat sekali. Omongannya tadi disampaikan bahwa ini ya memang karakternya tipikalnya juara-juara begitu Pak, masih dipakai itu kan juara-juara sini walaupun memang empot-empotan. Tapi pada waktu itu saya alhamdulillah dengan kesemangatan teman-teman semua didorong oleh pimpinan kita juga dulu pada waktu itu, saya sebagai koordinatornya sampai Pak Kepala Terminal aja UPT Terminal pada waktu Pak siapa namanya? Istri Pamis bukan Ya. Pak Nazmuddin. Nazmuddin itu ujar kacir nggak bisa menghidupkan terminal Cipocok sama Kepandian Pak waktu itu. Pada waktu saya memang ini cerita izin Pak ke belakang. Tapi kalau angkutan AKDP dia leluasa Pak, muter-muter di Kota Serang dia cari penumpang, ini tidak adil. Maka itu saya minta ada keadilan Pak, supaya angkutan kota ini rezekinya dibagi. AKDP sampai di situ, nanti bagi rezeki dengan angkutan perkotaan. Kalau secara tadi teorinya tadi sampaikan oleh Pak Zaki, beliau juga kan ahli transportasi Pak, ya seperti itu. Maka itu pertemuan hari ini saya mengapresiasi. Insya Allah kami mungkin ya dalam minggu ini apakah nanti hari Jumat Pak kita agendakan rapat internal dulu, izin ke Pak Kades, seluruh kepala bidang juga kita hadir dulu nih Pak, dengan KUPT, kepala seksi hadir membahas pertemuan hari ini karena kita belum bisa menyimpulkan langkah apa yang harus kita laksanakan Pak ke depan, karena kita juga harus, karena jujur aja kita di internal kita aja masih belum ada kesepahaman Pak, belum ada kesepakatan. Mudah-mudahan nanti kita setelah kumpul dulu dengan internal kita ada kesepahaman dan ada kesepakatan, ada kemauan kita memulai Kota Serang, baru kita nanti kita juga ada agenda Pak, ada kegiatan. Saya punya rencana tadi dengan Pak Kabin, nanti akan mengundang dari Polres, ada mengundang dari Bepom, dengan perhubungan, dengan termasuk Organda, kita menyimpulkan kemana langkahnya gitu Pak, sehingga nanti Organda
punya konsep sendiri nih Pak, nanti bisa masukkan. Kita juga sudah punya tim dengan teman-teman kita, sudah punya konsep juga apa yang harus kita bahas nanti. Nah tinggal nanti, karena perhubungan tadi disampaikan oleh Pak Jaki, tugas kita perhubungan Pak dengan Undang-Undang 2299 ini, kita regulasinya aja Pak, menempatkan ini aja, aturannya oleh kita Pak, tapi pelaksanaannya oleh rekan kita polisian Pak. Kita tidak bisa melaksanakan itu, sehingga memang setiap kegiatan ya kita harus didampingi teman-teman dari kepolisian dan juga dari